Selamat siang Sobat Sehat Sejiwa. Kembali lagi dengan saya Ira di Sejiwa Podcast. Di episode 4, yaitu di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Jadi sesuai dengan temanya di ruang edukasi sehat saat istirahat. Saat istirahat ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan dua narasumber kita. Tema kali ini adalah meningkatkan fungsi, menyuarakan harapan, terapi bicara dalam pemulihan gangguan jiwa. Narasumber kali ini ada The Expert, Dr. Taufik Nasrullah, SSI, SPKFR. Betul begitu, Dok? Oke. Spesialis KFR itu apa ya, Dok? Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kalau rehabilitasi medik urusannya ini dengan Dokter Taufik ini nih, kalau di rumah sakit jiwa ini. Satu lagi ada Bapak atau Akang ini saya sebutnya Akang Teguh Prawira AMD TW. TW itu apa ya? TW itu terapi bicara. Oke. Terapi bicara. Kayaknya sesuai dengan fungsi atau tema kali ini, yaitu meningkatkan fungsi, menyuarakan harapan, terapi wicara dalam pemulihan gangguan jiwa. Di sini kita ada Dr. Taufik sama khusus terapi wicaranya nih. Kepikiran nggak sih sama Sobat Sehat Sejiwa bahwa antara gangguan jiwa sama komunikasi sama terapi wicara itu apa hubungannya? Seperti itu dong ya. Tapi gangguan jiwa itu pada dasarnya kita kesulitan untuk berkomunikasi. Betul begitu ya, Dok ya? Oke. Kalau komunikasi itu sendiri sebetulnya apa sih, Dok? Terima kasih ya Bu Ira. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sedikit berbagi ilmu ya tentang masalah komunikasi dan apa yang kita lakukan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Memang komunikasi itu adalah hal yang penting ya yang sehari-hari kita lakukan ya. Jadi misalkan kalau kita ingin mengutarakan sesuatu gitu kan, kita harus berbicara, harus menyampaikan gitu ya. Jadi komunikasi itu suatu proses atau koordinasi yang baik gitu ya pada waktu tertentu ingin mengutarakan apa, pikiran, ide, kemudian juga emosi gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang terkait dengan komunikasi tersebut, yaitu masalah bicara, speech gitu ya, kemudian masalah bahasa, language gitu ya, kemudian kognisi dan juga pendengaran. Itu secara teoritisnya ya. Jadi misalkan kalau bicarakan bagaimana produksi dari suara suara itu dihasilkan dengan baik gitu ya, Intonasi gitu. Intonasi gitu ya. Kemudian kalau bahasa itu misalkan simbol-simbol yang ada di komunitas tertentu gitu ya. Kemudian kalau kognisi misalkan bagaimana pasien itu bisa memahami gitu ya, memanipulasi. Dan kalau pendengaran berarti masalah pendengarannya gitu. Oke. Komunikasi pada dasarnya menyampaikan apa yang seseorang sampaikan kepada orang lain, mungkin ya, Dok ya, supaya si teman bicara atau teman itu mengerti ya. Pada dasarnya seperti itu. Ada alasan nggak kenapa sih orang itu harus berkomunikasi? Iya, kan kita itu makhluk sosial ya. Jadi ketika kita di dunia ini lahir, kita butuh orang lain juga ya. Ingin sesuatu kita harus bicara gitu ya. Ingin ingin dibuatkan, misalkan sepatu kita rusak, ingin diperbaiki, kita harus dengan komunikasi. Memang ada yang struktur dari fungsi tubuh kita yang sempurna bisa menggunakan lisan kita ya. Kemudian ada juga dengan gestur misalkan. Dan dari Pak Teguh ada yang mau tambahkan? Sebenarnya kalau komunikasi itu berarti harus ada dua individu gitu ya, yang bertukar. Minimal ya? Ya. Banyak juga nggak apa-apa ya? Minimal dua individu yang bertukar pikiran, ada pesan yang disampaikan, dan secara penting gitu kan sebenarnya komunikasi itu bisa berupa verbal dan non verbal. Kalau verbal mungkin nanti kaitannya dengan kemampuan otot gitu ya, kayak organ artikulatori dan lain sebagainya juga itu berperan penting artikulatori. dalam, Maaf ya, saya artikulatori
kesannya medis banget gitu. Artikulasi, artikulasi jadi kayak seperti bibir gitu, lidah. Ya. Oke. Jadi kita lihat dari lidahnya, otot-ototnya, otot-otot bicara ya, Oke. kemudian langit-langit. Nah itu kan mempengaruhi dari produksi suara tadi. Kemudian juga postur, Oke. kekuatan otot tangan, paru-paru. Oh, tangan juga ya? Iya, Oh, mempengaruhi gestur. juga. Oh, gestur. Mempengaruhi dari fungsi komunikasi, termasuk produksi suara tadi. Berarti selama ini pemikiran saya salah. Pemikiran saya komunikasi itu karena mungkin saya lebih ke lisan ya, lisan aja hanya. Pikir saya hanya lisan aja ya, semua ada yang di rongga mulut lah istilahnya seperti itu. Ternyata verbal itu bisa tangan juga istilahnya sama mata dan gerakan tubuh. Berarti in spite of itu semua ya, pasien misalnya dengan karena saya tadi kekuatan itu ada pasien dengan yang dia mengalami kelemahan otot, contohnya lah yang stroke, berarti dia juga harus dilatih ya. Betul. Sama dengan yang gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa mungkin lebih ke apanya ya? Ya, jadi kan pada pasien gangguan jiwa itu ada gejala negatif ya. Gejala negatifnya dia kurang bicara, jadi ada di daerah di jalur mesokortikalnya itu terganggu ya karena faktor dopamin tadi. Jadi pada pasien jiwa itu ada gangguan ekspresi mengeluarkan dan reseptif menerimanya. Jadi pada pasien-pasien yang di kita nih mereka tuh susah gitu mengeluarkan kata, susah memulai atau susah meneruskan pembicaraan. Nah itu seperti itu. Jadi kita biasanya kita melakukan uji fungsi komunikasi dulu ya, mulai dari atensinya, ya, kemudian kognisinya, kemudian bagaimana struktur yang tadi yang fisiknya, gitu ya, kita nilai dulu ya, baru kita lakukan mulai terapi gitu ya. Akang, ada yang mau disampaikan? Kalau misalnya dengan gangguan jiwa sendiri, hubungannya tadi kan dokter Taufik bilang bahwa ada yang gejala negatif sama gejala positif. Tadi dokter Taufik lebih ke yang gejala negatif, di mana si pasien gangguan jiwa ini kurang mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Gitu ya dok ya? Jadi dilatih sama terapi bicara, begitu dong? Oke. Sama Akang berarti dilatih. Oke. Gimana coba? Boleh. Sebenarnya gini, untuk masuk ke masalah gangguan jiwa dulu, kita harus tahu dulu nih, saya kan terapis bicara. Oke. Di terapis bicara itu kita bakal fokus ke 5 aspek terhadap individu gitu ya, baik kemampuan bicaranya, kemampuan berbahasa, kemampuan suara, kemampuan irama kelancaran, dan fungsi kemampuan makan minum. Jadi kalau memang ada pasien dengan indikasi ada masalah kejiwaan, nah, kita lihat 5 aspek tersebut. Kalau memang ada problem juga, entah misalkan kita ambil kasus pasien cemas gitu ya, pasien cemas, terus karena cemas itu timbullah gejala masalah suara dan irama kelancaran. Jadi dia jadi gagap saat berkomunikasi, dan itu pun setelah didiagnosa dan instruksi dari dokter, kita akan lakukan terapi, jadi menyesuaikan dengan masalah yang individu itu, si pasien dengan masalah kejiwaan tersebut dengan indikasi misalkan komunikasinya gagap gitu ya, jadi tidak jelas. Nah, latihan-latihannya itu banyak, salah satunya mungkin adalah metode relaksasi. Jadi pasien diajak untuk berkomunikasi tapi dengan irama metronom gitu ya. Jadi dengan irama itu pasien akan jadi lebih rileks dalam berbicara. Dan itu nanti ada tahapan-tahapan sih. Ngobrol-ngobrol tentang komunikasi nih, kita sekarang ini lagi live ya, mungkin ada kedengeran suara dadar-dor gitu, seperti itu. Kebetulan karena kita itu sekarang ada di sebelah-sebelahan dengan polisi di sebelah. Kayaknya polisi sekarang lagi latihan dalam tembak-menembak bukan tembak-menembak aja sama cewek, tapi mereka latihan dalam penguatan pertahanan sepertinya.
Jadi kita tadi ngobrolin tentang komunikasi. Ini juga salah satu komunikasi yang mungkin sedikit terganggu ya, sedikit terganggu. Tapi insya Allah kita nggak terganggu di sini ya Kang ya. Insya Allah kita nggak terganggu. Mudah-mudahan suaranya juga kami di sini cukup jelas sama teman-teman sehat sejiwa semuanya yang ada di online, ada TikTok ya, sama IG. Oke, siap. Kita lanjut ya, mudah-mudahan dokter juga nggak terganggu nih. Insya Allah nggak terganggu. Tadi kita udah ngobrol tentang gangguan jiwa biasanya mengalami masalah komunikasi ya dok ya. Tadi cara mengatasinya juga tadi udah sedikit dijelaskan sama Kang Teguh di sini, banyak sekali terapi yang dibicarakan. Kalau misalnya masyarakat awam di luar mungkin sama sih kayak saya, ini terapi bicara ngapain sih di rumah sakit jiwa seperti itu. Ternyata memang fungsinya banyak sekali ya dok ya untuk mengungkapkan. Jadi dokter juga mungkin terbantu ya dengan adanya terapi bicara ini, gimana untuk pasien untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Tentu saja kita kan di rehab medik ya. Rehab medik itu terdiri dari dokter, penari. Jadi untuk komunikasi ini memang kita kolaborasi dengan pasien terapi juga ya. Pasien terapi, tapi bicara terapi misalkan permasalahan atensinya ya, fokus memorinya ya. Jadi kita kalau menurut ICF International Cognition Function, klasifikasi berfungsi, kita harus melihat dulu strukturnya apa yang terganggu ya. Masuk tadi atensinya, memorinya, ya struktur anatominya gitu ya. Kemudian dari nanti baru kita melakukan intervensi. Misalkan untuk motor kita bisa memberikan ketika stimulasi, bisa memberikan stim dan pelatihan secara manual ataupun lainnya gitu ya, pelatihan ataupun massage gitu ya. Kemudian juga terapi kognisi juga ada ya untuk atensi. Kemudian barulah kita menilai secara berkala gitu ya. Maksudnya secara berkala kita nilai tidak. Alhamdulillah sih dari beberapa pasien, misalnya pada pasien yang daycare ya, memang yang pasien jiwa dari daycare itu ada peningkatan dari kemampuannya. Misalkan pasiennya tadinya diem gitu ya, sekarang mulai tersenyum, terus sudah banyak kata-kata satu kata gitu ya. Kemudian juga dia interaksi sosialnya juga meningkat, pengendalian emosinya juga dia lebih baik gitu ya. Ada pengalaman nggak? Pasien itu sudah ditangani. Nah, pasien yang udah ditangani? Oh iya, banyak sih. Banyak. Mau dewasa. Jadi di rehab medik itu kita melayani rawat inap dan rawat jalan ya dok. Pasien kita bervariasi, ada anak dan dewasa. Kalau memang rata-rata dewasa itu problemnya, masalahnya tentang kebanyakan itu ya masalah jiwa seperti skizo dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk anak kebanyakan kita menangani pasien-pasien keterlambatan bicara, speech delay, dan kebanyakan itu juga ASD, autis syndrome disorder gitu. Jadi kita ketika ada pasien tentu kan ketika datang itu ada periksa dokter dulu. Nanti dokter topik mengasesmen, melihat semua aspeknya, lalu merujuk ke kita. Kalau saya sebagai terapis bicara, kalau dokter topik lebih banyak terkait problemnya itu bahasa bicara. Ya udah, nanti ketika pasien itu datang, kita asesmen juga, kita asesmen ulang, kita lihat masalahnya di mana. Kalau kita kasih contoh, misalkan anak gitu Bu ya, anak dengan diagnosa ASD, kalau memang indikasinya anak belum mampu berbicara verbal, itu berarti kan kita programnya latihan prawicara. Jadi latihan prawicara itu salah satunya untuk anak, yaitu adalah penambahan atau pemahaman akan kosakata. Jadi nanti latihan-latihannya itu kalau di kita itu berdurasi. Jadi satu anak itu satu terapis dan durasinya 45 menit. Jadi satu kali terapi itu ya, 45 menit. 45 menit. Jadi di dalam ruangan anak bersama terapis, kita ajarkan metode-metode bahasa dan bicaranya terkait programnya yang penambahan kosakata itu. Nanti tujuan jangka panjangnya adalah
anak mampu menyusun berkalimat sesuai dengan tingkat usianya gitu. Kalau saya boleh agak sedikit simpulkan, jadi pasien yang datang itu nggak semuanya ya, betul ya, nggak semuanya di terapi wicara sesuai dengan kebutuhan. Dan terapi wicara tersebut juga tidak semuanya sama, Ya. sesuai kebutuhan. Jadi pasien datang, oh ternyata ini kayaknya butuh terapi wicara nih, datang ke terapi wicara dulu, terus di asesmen lagi, mananya sih dianya tuh yang kurangnya, misalnya dari struktur apa sih, struktur apa tadi tuh, artikulasi, struktur artikulasinya, ataupun misalnya dia speech dia kognitifnya atau apanya, ternyata setelah ditemukan masalah baru mulai terapi gitu ya. Satu kali terapi itu rata-rata 45 menit Ya, untuk rawat jalan. untuk rawat jalan. Oke. Nah, biasanya berapa kali terapi ya? Kita frekuensinya jadi 1 minggu 2 kali ya, Dok. 2 kali, seminggu 2 kali. Nanti setelah terapi itu evaluasi per 1 bulan sekali oleh dokter Taufik. Cuman biasanya perkembangan itu terlihat di 3 bulan sampai 6 bulan terapi. Jadi memang perlu konsistensi dari pasien untuk Dan keluarga. Ya, keluarga. Pasien dan keluarga, Pasien karena dan keluarga. luar biasa sekali kalau menangani pasien yang seperti ini ya. Keluarga memang perlu sabarnya, istilahnya kalau kita butuhnya sabarnya 1 kilo, dia kayaknya 1 truk harusnya sabarnya gitu ya Dok ya. Oke, tadi 6 bulan, 1 tahun 3 bulan sampai 6 bulan. Biasanya peningkatan atau program jangka pendek itu terlihat. Jadi dievaluasi kembali di 36 atau sampai 6 bulan. Ya, maksudnya kalau evaluasi kita 1 bulan sekali oleh dokter Taufik. Cuman biasanya pengalaman saya ketika pasien baru datang, kemajuannya itu bisa terlihat di 3 bulan sampai 6 bulan terakhir. Nah Dok, kalau keluarga nih Dok, penting nggak sih keluarga itu ada? Oh ya, penting sekali ya. Jadi untuk berdasarkan terapi ini mereka kan harus patuh ya, tingkat kepatuhan. Makanya kita ada mutu ya, mutu kepatuhan berapa persen yang harus datang gitu ya. Itu akan menunjang keberhasilan terapi. Kemudian juga support system yang di rumah ya. Jadi misalkan terapi harus sejalan dengan program yang ada di rumah. Misalkan HP-nya, TV-nya dikurangi, kemudian banyak stimulasi di rumah gitu ya, kasih buku, kasih misalkan interaksi di sekolah ya, itu support system semua mendukung. Biasanya ada PR nggak sih Dok untuk keluarga di rumah? Ya. Maksudnya gini nih, oke, kita latih di sini sekian, ini PR ini nanti dievaluasi 2 hari kemudian ya, PR-nya A B C D E F G gitu. Ini misalkan kayak jenis makanan. Gitu. Jadi saran kita misalkan jenis makanan misalkan harus dengan yang lebih keras, misalkan tekstur yang keras. Itu ada itu pengaruh ya? Iya, saya baru tahu malah. Jadi kan untuk merangsang sensorinya ya, sensori, kemudian melatih kekuatan otot juga. Jadi dikasih makanan-makanan yang bertekstur lebih keras, misalnya gitu. Nah, jadi disesuaikan tuh, misalkan mengurangi terigu atau gula, nah itu kan juga berpengaruh. pengaruh juga untuk konsentrasinya, misalnya gitu, untuk pola tidurnya, Gitu ya. jadi komprehensif. Berarti kalau gitu saya terlalu banyak makan tepung-tepungan Ya, kayaknya, bisa terigu-teriguan ya, ngaruh, makanya ya. jadi saya susah tidur gitu ya. Bisa, Ternyata bisa tuh sobat sehat sejiwa, nggak istilahnya ada keuntungan nih di rehat ini, sambil rehat bareng-bareng, sambil minum kopi, sambil makan sedikit-sedikit cemilan, ikutin live TikToknya di rumah sakit jiwa, ternyata tuh dapat ilmu baru, banyak banget nih ilmunya nih, banyak banget ilmunya nih. Ternyata untuk yang kekurangan artikulasi, dia diberi kayak makanan juga berpengaruh untuk bicara itu seperti apa. Kemudian misalnya kayak kita ngasih mainan seperti alat tiup yang fluid atau misalkan alat musik yang sambil dipencet sambil ditiup, nah, itu tuh melatih kekuatan otot buat di rumah misalkan kayak gitu. Itu untuk
di rumah. hal sepele ya, tapi sebetulnya kita nggak tahu gitu. Sepele Hal yang bermanfaat sepele sekali. tapi bermanfaat gitu. Tapi jangan sampai ditiup-tiup terus. Jadi sebelum bahasa Iya. sejarah. Mungkin saya nambahin dikit ya. Boleh. Jadi kenapa Santai aspek aja kan, sob. aspek meniup itu Mm-mm. dinilai? Mm-mm. Karena kan kalau kita berbicara itu kita mengeluarkan udara gitu. Mm-mm. Jadi nggak mungkin kita berbicara tapi sambil narik napas. Mm-mm. Coba Bu, bisa nggak? Saya Bisa selesai. kan? Iya. Jadi memang ada penilaian kemampuan otot, salah satunya di aspek bibir dan kemampuan meniup. Gitu. Jadi kalau memang ada indikasi itu, nanti dokter konsulkan nanti terapi bicara yang melatih latihan meniup itu. Latihan meniup. Sama Di ini sini juga kan. latihan meniup. Ada Sama beberapa kebanyakan itu yang masalah artikulatori atau masalah otot itu di diagnosis cerebral palsy. Jadi anak dengan gangguan fungsi otot. Nah itu pasti kita masas area oral motornya dan kita latih juga fungsi kekuatan ototnya. Juga dilatih ditiup. Cuman kalau misalnya lagi latihan mau latihan ditiup nih, besok dijadwalkan latihan meniup. Ya kalau bisa jangan dikasih makanan yang sedikit beraroma ya. Karena lumayan untuk kita ya. Sama ini juga ya, untuk di rumah itu kita memberikan edukasi untuk latihan kekuatan otot jantung paru. Oh, jantung paru juga. Jadi kita dilatih biar produksi suaranya ya lebih bagus, kemudian endurance, jadi kekuatan dalam mengeluarkan suaranya dia tidak terengah-engah gitu. Jadi dia bicara banyak tapi dia tidak mudah capek, misalkan dengan olahraga misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau Ini misalnya bisa macam-macam, bisa renang, bisa jalan apa. kalau orang yang kurang olahraganya kalau ngomong itu sedikit terengah berarti Iya, ya udah capek gitu. udah capek. Oke. Saya ke Akang dulu deh. Selama di sini nih, pengalaman di sini ada tantangan nggak? Yang kalau saya kan saya juga perawat di sini ya. Saya teh pernah nih nemuin pasien yang begini nih. Saya bersyukur banget nemu pasien yang gini yang asalnya misalnya nggak bisa apa-apa, ketika pulang misalnya dia oke banget gitu. Nah kalau Akang nih tantangan atau pengalaman yang paling ngena nih di hati terus tertanam di otak kayak apa aja nih? Tantangan paling biasanya kan kita menghadapi keluarga dan pasien yang berbeda gitu ya. Karena kebanyakan dari mereka belum tahu terapi bicara itu apa gitu, itu juga jadi menjadikan tantangan tersendiri. Mereka juga kan pas saya jelaskan mengenai terapi bicara itu nanti anak harus bisa ditinggal loh Bu. Nah ketika Kaget. gitu, kenapa harus ditinggal kayak gitu. Jadi lebih ke setiap orang tua pasti berbeda-beda. Jadi kita juga belajar mengajarkan bahwa kalaupun misalkan anak nangis, nanti kita evaluasi ini anak nangis seperti apa gitu. Nanti kalau memang nangisnya itu karena masih takut oleh terapisnya, biasanya kita pendekatannya dengan terapi kelompok. Jadi disatukan dengan anak-anak yang lain Yang sama. ya yang sama. Nah nanti bakal apa ya disebut itu bonding gitu ya antara anak dan terapis, karena komunikasi itu tercipta jika ketika anak dan terapis itu berdua dalam satu ruangan gitu. Cuman untuk masuk ke sana kita perlu waktu. pendekatan gitu. Nah, ini yang mungkin yang orang tua suka nggak sabar gitu, ini kapan nih anak saya bicaranya lancar. Nah, itu mungkin ya kita juga harus pinter-pinter ngasih edukasi, konseling. Nah, biasanya kan 45 menit anak terapi, tapi ada 15 menit edukasi dengan orang keluarga. Jadi di dalam itu ngapain, kita jelaskan, nanti di rumah latihannya seperti apa, nanti balik ke sini hari apa, dan nanti evaluasi per 1 bulan sekali. Nanti di tantangannya ya terkait kalaupun ada lagi mungkin indikasi kalau misalkan pasien dewasa dengan kategori kesehatan jiwa itu gangguan jiwanya itu sedang berat, nah itu tantangannya sendiri gitu. Karena ada beberapa yang memang pasiennya masih belum kooperatif gitu ya, jadi entah itu sering tantrum dan lain sebagainya gitu.
Nah itu tadi Dokter Taufik juga kan sudah menjelaskan bahwa kita tuh kerjanya kolaboratif gitu Bu ya. Selain ada keterapian bicara, kita juga punya keterapian okupasi. Jadi nanti ketika memang pasien itu masih tantrum dan tidak kooperatif secara perilaku dan emosi, biasanya ada latihan-latihan okupasi terapi. Jadi biar untuk melatih emosi dan perilakunya lebih bagus. Setelah sudah ada indikasi kemajuan ke ranah lebih tenang, baru kita lanjutkan terapi bicara. Jadi di rasa itu kan sebenarnya banyak ya Bu fasilitasnya. Jadi misalkan 3 bulan pertama kita latihan fokus dulu nih. Nah itu misalkan ditambah dengan daerah ruangan snoozelen buat lebih tenang. Apa itu? Jadi dia di ruangan ya, ruangan agak gelap, terus ada cahayanya, ada suaranya. Buat relaksasi. Untuk relaksasi. Jadi untuk relaksasi. pasien lebih tenang, lebih fokus. Nah, jadi di tempat lain itu jarang ada. Itu ada tuh snoozelen. Ada ya? Ada. Kita punya. Maaf, saya juga baru tahu ini di sini. Snoozelen itu jadi unggulan sebetulnya. Kemudian juga kita ada TOFA. Jadi TOFA itu untuk mengukur atensi Atensi pasien. Jadi pasien. menggunakan komputer nih. Komputer misalkan seberapa dia tepat. Nah, misalkan ada soal ya di TOFA itu. Oke. Ini ada objek, silahkan dipencet. Tidak boleh dipencet atau jadi diukur tepat tidaknya, Fokusnya. cepat tidaknya, gitu ya. Waktunya berapa lama, gitu, benar tidaknya, gitu ya. Nah, itu bisa diukur tuh dia ada gangguan atensi atau tidak. Itu pakai TOFA ada. Kemudian Itu dianalisisnya sama komputer. iya, nah, kemudian juga ada biofeedback. Jadi kita tuh ada biofeedback. Jadi untuk menyeimbangkan gelombang ya, gelombang alfa delta nih. Kalau ada pasien-pasien yang dia cenderung beraktif, nah itu dia nanti dilatih tuh untuk melihat konsentrasinya dia ya. Jadi dia seimbang tuh alfa deltanya. Nah, dan baru dari situ setelah atensinya bagus, fokusnya bagus, barulah kita lebih bagus terapi bicara itu masuk lebih efektif. Jadi ketika anak sudah tenang, itulah diajarkan oleh terapi bicara. Dari tadi ngobrol A, B, C, D, F, G. Nah, berarti ada beberapa hal yang baru bahwa enggak semuanya sih di rumah sakit jiwa itu melulu tentang cuman periksa dokter, ambil obat udah gitu pulang, atau periksa dokter dirawat itu pulang. Tidak seperti itu ya. Ada beberapa terapi yang saya juga di sini ternyata baru tahu. Saya juga di sini baru tahu bahwa kita punya ruang snoozelen. Itu kalau TOFA saya udah tahu. Kalau TOFA saya udah tahu, cuman ruang snoozelen saya kayaknya kurang update. Saya yang kurang main kayaknya ke ruang rehabilitasi medik ya. Oke. Jadi ada ruangan tersebut. Jadi mama papa sobat sehat sejiwa nggak usah khawatir kalau misalnya ada saudaranya atau ada keluarganya yang kesini ternyata memerlukan terapi. Kita nggak semena-mena terapi, kamu harus terapi sekarang, harus ini langsung hasil yang didapat saat itu juga. Enggak seperti itu. Kita pendekatannya secara emosional, di mana memerlukan bonding terlebih dahulu dari terapi bicaranya, sehingga setelah ada trust, ada pasien tersebut percaya, baru mulai. Di sana juga ada edukasi dengan keluarganya. Jadi mama papa, sobat sehat sejiwa, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama terapi bicaranya, mangga, terbuka. Kadang-kadang kalau kita yang timuran ini tuh untuk mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan apa yang ditanyakan kita suka masih sungkan-sungkan gitu ya Kang ya. Di sini mah untuk kebaikan kliennya lebih baik terbuka aja apa kesulitannya. Seperti itu juga ada ya dengan keluarga ya. Mungkin tambahan ya. Sekarang ini kan anak lebih banyak main game ya. Main game. Nah, itu biasanya komunikasinya itu kurang. Dia banyak diam. Iya, dia banyak diam. Terus ada yang pulang malam, gitu kan, keluyuran. Nah, itu sebetulnya kita ada terapinya nih di sini, latihan fokus, ya. Kemudian akan terapi bicara. Nah, karena
komunikasi itu penting ya, karena kan untuk apa coba? Untuk prestasi sekolah ya, interaksi sosial, nanti di pekerjaan, kemudian kan ada masalah di keluarga. Nah itu kan sebetulnya masalah komunikasi ya, orang tua sama anak itu terganggu. Nah bisa jadi karena objek tadi yang kayak main HP, kurang bergaul. Nah komunikasi itu penting, sehingga peran kita nih di rumah sakit jiwa sangat bermanfaat, penting ya untuk memperbaiki mungkin ya komunikasi dari anak-anak ibu yang ada di rumah yang biasanya kecanduan gadget. Jadi bagus sekali sebetulnya, sejalan nih dengan program Pak Gubernur ya, Bapak Aing. Gini, kalau gadget itu biasanya maksimalnya tuh berapa lama sih dok? Nah, ada sih penelitian cuma sejam sebetulnya. Sejam dong. Jadi kita juga kan terlalu banyak. Kayaknya aku juga terlalu banyak deh. Ada yang namanya bisa merusak kerusakan otak si gadget ya. Itu hati-hati terutama pada anak-anak yang sedang berkembang. Nah, jadi nyambung ya dengan kenapa sih anak-anak sekarang yang kecil-kecil ini banyak ada yang autis, ADHD, kan itu kan ada masalah di perkembangan otaknya. Kemungkinan orang tua itu terlalu dini memberikan gadget. Nah, dari kecil dikasih gadget, terus dikasih bilingual bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah itu jadi ada kebingungan dalam menentukan bahasa ibu gitu ya. Mungkin kita terlalu dini ingin anak lebih pintar, tapi ternyata kita kebablasan. Makanya salah satu edukasinya itu, Bu stop dulu TV dan HP-nya ya. Gitu. Kita banyak interaksi aja antara orang tua dan anak, banyak bermain, banyak membaca. Gitu. Kalau saya bisa ini, ternyata IQ emang penting. Cuman ternyata ada hal lain selain kepintaran ya dok ya, bahwa komunikasi, karena ada beberapa orang yang dia pintar, jenius banget, tapi dia untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya itu kurang. Nah disinilah kita masuk gitu ya, seperti itu. Kayak anak yang autism, mungkin ini pendapat awam ya, benarkan saya kalau saya salah. Kalau nggak salah dia tuh ternyata punya keahlian biasanya di satu bidang tertentu, tetapi dia tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan gitu ya. Jadi itu tipe yang Asperger, yang pintar. Jadi kalau dia bisa meniru dengan tepat, jadi pintar di bidang-bidang tertentu gitu ada ya. Negara-negara gitu. Dia lebih cepat. Kadang coding saya pernah lihat di film sih, yang dia tuh bisa kayak mengcoding. Kalau misalnya kita mah ngelihatnya cuma gangguan doang, dia tuh bisa kayak binar gitu. Jadi golongan binar 1100111, dia bisa tuh kayak begitu, tapi cuma sebagian. Jadi kita di sini berperan untuk menggali potensi dan mengembangkan potensi itu. Jadi kita arahkan mana sih yang kira-kira dia bagus ke depannya, ditekuni. Dan bahkan di kita ini ada yang lulusan musik, jadi udah dia kuliah, dia anak autis yang sampai sekolah bisa kuliah. Kemudian dia juga ada yang masak, dia ngambil D1 masak, padahal anaknya autis gitu ya. Maksudnya artinya jangan berkecil hati untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak kita. Itu pada pasien-pasien dengan disabilitas, apalagi pada anak-anak yang tidak ada secara strukturnya disabilitas. Tentu saja itu potensi besar untuk sumber daya manusia terus boleh jabatan. Jadi pengembangannya istilahnya mah gimana kita caranya mengembangkan apa yang istilahnya tersembunyi mungkin ya di semua personal, gimana caranya kita membantu mereka. Oke, kalau saat ini nih kan terapi wicara, iya beberapa orang mungkin aware tentang adanya terapi wicara, tapi kayaknya kalau misalnya untuk gong itu kayak belum gitu ya. Maksudnya belum semua orang untuk tahu terapi wicara itu apa, dan bagaimana, apa sih yang diusahakan gitu agar si terapi wicara ini lebih dikenal dan diakses untuk banyak orang. Ada nggak kayak program atau gimana untuk berusaha untuk memperkenalkan
gitu. Iya, terus. Enggak. Kalau untuk program sebenarnya kita sudah ada ya dok ya, rencana program, nanti mungkin bisa kerjasama dengan instansi PKRS. Dulu kita merancang terkait Rehab Medik Go to School. Oh, Rehab Medik Go to School. Terus mungkin bisa di beberapa posyandu. Biasanya kalau pasien-pasien anak kita ininya ke sana gitu Bu, ke posyandu atau enggak ke sekolah gitu, karena memang masih banyak guru-guru atau enggak kader-kader yang memang belum tahu nih terapi bicara itu apa gitu. Tapi beberapa yang lainnya kalau orang tuanya itu nyari gitu Bu ya, kalau memang ini anak saya kayaknya bicaranya susah Speech atau delay deh enggak, gitu, atau enggak gitu. karena main HP terus akhirnya bicaranya jadi telat. Yang biasanya suka searching sendiri. Rata-rata kebanyakan kalau saya tanya ke orang tua yang mereka tahu dari Searching terapi sendiri. bicara itu dari HP gitu. Nah, cuma yang kurang tahu itu kebanyakan tidak tahu di rumah sakit jiwa ini Ada terapi bicara, terapi bicara. terapi okupasi yang memang belum ini apa? Jadi di kita tuh ada 4 ya, terapi bicara tuh ada 4 petugas. Jadi sudah lumayan banyak ya. Kemudian okupasi terapi ada 3 ya. Kemudian nanti juga ada tambahan. Jadi bisa dimanfaatkan. Manfaatkan saya gitu. Oke, manfaatkanlah aku gitu kita di sini. Oke. Ada pertanyaan. Dari awal sampai akhir karena kita sebetulnya live juga TikTok. Kebetulan nih ada pertanyaan dari sobat sejiwa nih, bisa dibicarakan. Ada pertanyaan dari TikTok dari Amira. Pada usia berapa ya dok kita bisa menentukan anak kita itu mengalami speech delay dan harus diterapi? Oke. Langsung aja ya, kayaknya kalau udah jelas tuh pertanyaannya. Ya. Jadi kan kita lihat ya ada gangguan bicara, ada gangguan bahasa ya. Jadi kita lihat dulu mulai dari medis ya, medisnya. Apakah mulai dari lahirnya gitu ya, kelahirannya, kehamilannya, pas lahirnya, mulai dari perkembangannya ya. Nah nanti kalau misalkan ternyata tidak ada masalah saraf, kemudian tidak ada masalah-masalah yang lainnya ya. Nah misalkan sesuai dengan perkembangannya, nah, nanti kita lihat nih kata pertama kan biasanya mama. Kemudian biasanya setahun itu kan sudah 2 kata ya, 2 kata setahun gitu ya. Kalau 2 tahun kan harusnya 3 kata ya. Nah jadi kalau misalkan masih babling, nah itu kita harus Babling itu gimana? Gitu? nggak bisa ngeluarin kata-kata dengan pas ya. Nah itu baru curiga nih speech delay gitu ya. Ya. Jadi pertama dari general dulu ya, kemudian baru lihat artikulasinya. Jadi kalau misalnya tahunnya tuh sesuai aja dilihatkan sesuai perkembangannya atau enggak. Jadi sobat sehat. Oke. Mungkin kalau pertanyaannya bisa di usia berapa tahun, sejak lahir pun bisa terlihat sebenarnya. Oh gitu. Dari respon pendengarannya. Gitu. Oh, Jadi kalau ada iya. bayi nih Bu, anteng-anteng terus, gitu jangan coba tes. Iya ya. Iya mah bager itu nih anteng bobo wae misalnya gitu nya. Bukan itu. Kitanya harus aware ya. Aware. Oke. Auditorinya bagus enggak? Nah, di usia 1 tahun nanti lihat kontak mata, terus respon sosialnya seperti apa. Tapi kalau dari terapi bicara sendiri, tes artikulasi itu di usia 2 tahun ke atas gitu. Jadi karena di usia 2 tahun itu sangat cocok nih kalau untuk dilakukan tes, karena konsonan itu terbentuk di usia 2 tahun, terutama di huruf-huruf P, B, M, W gitu. Tapi di usia 6, dari usia 6 sampai 1 tahun itu tadi kata dokter babling itu kan konsonan plus vokal ya, baba bubu gitu ya, mama. Nah itu harus udah ada tuh di 6-1 tahun. Dan 1 tahun itu terus speech biasanya bilang kambing, bing gitu, tapi nggak jelas. Tapi itu bing itu ke kambing gitu, ke mama. Kalau di usia 1 tahun belum ada, nah itu udah indikasi ada speech delay seperti itu.
Berarti sekarang sobat-sobat sehat jiwa yang punya anak jangan keantengan kalau melihat anaknya tenang, maksudnya tuh bager. Kadang-kadang kan kalau orang tua saya dulu suka ini mah bager, diem aja ditinggal kerja teh gitu. Jangan itu, tapi kita harus aware. Kita orang tuanya ya jelas ya yang harus aware dari usia dari lahir sampai nanti setahun, dan terakhir di 2 tahun baru nih di tes ya, di 2 tahun boleh dites ini anak gue nih, anak aku nih dia terkena speech delay enggak ya gitu. Yang mendiagnosa jangan orang tua, tetapi ada ahlinya di sini, ada dokter. Ternyata nanti kan akan dilihat juga dia itu speech delay itu karena apanya. Tadi dijelaskan di awal, apakah karena morfologi atau artikulasi anatomisnya, atau ternyata apanya, ternyata ke kognisinya atau kemananya, itu nanti dijelaskan lagi sama didiagnosa sama dokter. Setelah didiagnosa ternyata membutuhkan terapi bicara, barulah ke terapi bicara. Begitu ya? Ya, betul. Gitu ya. Ada lagi nih, kayaknya seneng sobat tiktokers nih, alhamdulillah. Apa Teh Sasa? Ada dari Nur. Izin bertanya, alur untuk melakukan terapi wicara di RSJ seperti apa? Alur Iya. untuk melakukan terapi bicara. Ya, jadi kalau kan kita ada pasien umum ya sama BPJS. Kalau dari pasien umum bisa langsung ke dokter rehab medik dulu gitu ya. Langsung baru kita bekerja secara tim itu ya. Nanti dari dokter rehab akan memberikan program ke terapi wicara maupun ke okupasi terapi. Kalau misalkan pasien BPJS, kalau di sini ke dokter jiwa anak dulu. Jadi dari Paskes ya, dari Paskes 1 2 itu ada rujukan untuk ke dokter jiwa anak dulu. Dari dokter jiwa anak dulu nanti kan apakah pasien itu disertai dengan gangguan jiwa atau tidak, apakah perlu obat atau tidak, ataukah hanya cukup terapi saja, dan baru nanti dirujuk ke dokter rehab medik. Kemudian alurnya sama saja seperti yang tadi. Jadi bisa. Jadi Teh Nur atau Akang Nur ya, saya karena Nur ini bisa general. Boleh nih, kalau misalnya pasien umum bisa langsung ke, pas mau daftar itu, pas di pendaftaran awal tuh saya mau berobat ke rehabilitasi medik kalau untuk pasien umum. Tetapi kalau untuk pasien dengan mempunyai asuransi jiwa BPJS kesehatan, itu biasanya dirujuk dulu ke, kalau anak mungkin kesehatan jiwa anak dan remaja. Nanti di sana ada dokter spesialis kesehatan jiwa anak dan remaja, nanti didiagnosis nih butuh untuk terapi bicara atau tidak, butuh pengobatan atau tidak. Nah dari situ baru ketemu sama dokter Taufik yang ganteng ini gitu ya. Gitu. Barangkali ada lagi dari teman-teman di Sobat Sehat Sejiwa? Ada dari YouTube. Oh, dari YouTube ada? Dari Sugianto Anto. Oke. Berapa lama dok proses pemulihan yang dibutuhkan untuk pasien yang melakukan terapi wicara? Untuk kasus apa dulu nih? Kan kalau untuk misalkan mungkin stroke ya. Kalau stroke kan masa emasnya itu sekitar 6 bulan ya. Jadi apa namanya? Kenapa dokter langsung kepikirannya stroke? Iya, kalau ini kan kayaknya pertanyaannya ke stroke nih, pemulihan gitu ya. biasanya ya. Oke. 6 bulan ya. Tebak-tebakan Jadi Bung Manis. 6 bulan tuh masa pemulihannya emasnya itu di pasien stroke ya. Nah itu makanya dalam 6 bulan itu difokuskan tuh terapinya, gitu ya, baik fisiknya, bicaranya. Kalau anak, memang anak itu kan panjang ya, panjang, dan itu tergantung anaknya juga ya. Penting dari udah mulai ketahuan nih ada delay atau ada disorder atau gangguan. Jadi kan apakah anak itu hanya masalah di artikulasi, misartikulasi, atau ada di gangguan bahasa, di apa namanya, abnormal bahasanya. Nah nanti kita lihat kalau yang gangguan artikulasi saja itu kan lebih cepat, jadi hanya terlambat saja. Kalau yang ada masalah abnormal bahasa, nah itu
itu memang itu harus leken kalau bahasa Sunda mah ya. Dan itu Sabaran. alhamdulillah sih dari yang pasien-pasien saya yang bersama tim itu banyak yang puas ya, signifikan hasilnya tuh dengan berbagai macam cara kita berikan. Oh alhamdulillah dok, udah keluar kata itu tuh ya, orang tuh udah bangga gitu, udah bisa bikin kalimat, udah mengerti pertanyaan, udah mau diperintah gitu kan, kemudian udah bisa menanyakan, udah bisa ingin itu gitu ya, udah bisa marah gitu, itu bagus gitu ya anak gitu. Jadi ada beberapa ya. Kalau pasien dengan stroke itu emasnya, periode emasnya itu ada 6 bulan pertama gitu ya dok ya, sampai dia mulai bisa berbicara lagi. Ada yang stroke. Terus kalau misalnya untuk anak dan remaja itu tergantung nih. Kalau hanya artikulasinya itu bisa lebih cepat, tetapi kalau ternyata dia ada gangguan bahasa gitu ya dok, gangguan di otaknya itu memerlukan memang waktu yang lebih panjang. Seperti itu ya dok ya. Biasanya paling panjang berapa lama dok? Ya itu dia tadi intervensinya kita mulai sejak dini enggak. Kalau misalkan dari awal udah ketahuan terus intervensi itu akan lebih cepat lagi gitu. Beda Jadi kalau itu juga ketahuannya 5 tahun. berpengaruh ya. Kalau misalkan Berpengaruh. baru 5 tahun baru terapi, nah itu lebih lambat lagi tuh dan akan progresnya akan sedikit dapatnya. Izin menambahkan mungkin Bu ya. Oke. Kalau untuk kasus anak ada masa golden period. Oh, golden period. Jadi di usia 0 sampai 5 tahun kalau memang sedini mungkin ya dok ya. Kalau memang di masa itu biasanya bakal cepat. Kalau memang tingkat keterlambatannya itu tidak jauh dari usianya yang sekarang. Contoh anak datang di usia 4 tahun. Kita screening ternyata keterlambatannya itu di usia 1 tahun nih. Usia 4 tahun tapi kemampuan bicaranya di usia 1 tahun. Nah, berarti kan kita harus mengejar 3 tahun nih kemampuannya itu. Nah, itu yang mungkin pasti butuh waktu, butuh proses. Makanya saya mungkin kalau pengalaman saya di 6 bulan biasanya program jangka pendeknya udah mulai tuh satu-satu gitu kan kejar nanti biasanya nanti kalau memang bisa Rapotnya per tercapai person ya, rapotnya per orang gitu ya, per pasien gitu. Tapi yang jelas kita selalu evaluasi itu per 1 bulan sekali dengan dokter topik terapis anak bisa seperti itu ya. Nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol segini udah 45 menit nih dok. Ngobrol nggak kerasa ya. Udah lapar nih kayaknya. Udah lapar ya. Udah lapar. 45 menit. Komunikasi efektif. 45 menit ini luar biasa bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bagi sobat-sobat sehat sejiwa ini. Kalau bisa saya recap dari awal sampai akhir, ternyata nih di rumah sakit jiwa ini terdapat ada salah satu kekhususan di rehabilitasi medik itu ada di terapi bicara. Terapi bicara itu ada okupasi sama terapi bicara gitu ya dok ya? Jadi rehab medik. Di rehab medik itu. Terapi, bicara, fisioterapi juga. Ada bermacam-macam nih ternyata di rehabilitasi medik ini. Ada okupasi terapi, ada fisioterapi sama terapi wicara. Nah, untuk terapi wicara sendiri ini dibutuhkan karena ternyata komunikasi itu, karena manusia itu makhluk sosial, komunikasi itu sangat penting. Even itu di skup lingkungan yang terkecil, dari rumah, dari keluarga sampai sekolah, sampai kerja dan yang lain-lain ya dok ya. Saya rasa di semua lini itu memerlukan komunikasi. Nah, adapun terapi wicara di sini berbagai macam yang ditangani. Ada pasien misalnya dengan tergantung kebutuhannya. Ada yang misalnya dengan gangguan stroke, itu berarti anatomisnya ya, berarti karena penyakitnya, atau misalnya pasien dengan gangguan jiwa sendiri di mana dia untuk mengungkapkan komunikasinya dia kesulitan, atau pasien kesehatan anak jiwa dan remaja di mana dia dengan autism dengan atau speech delay. Nah, beberapa hal yang berpengaruh dalam terapi bicara ini adalah satu, pendiagnosaan dini. Jadi diharapkan keluarga
dengan anak-anak, dengan bayi, mulai aware kapan sih saya harus bawa anak ini, apakah anak saya ini ternyata terganggu atau tidak, seperti itu. Karena itu mempengaruhi keberhasilan terapi wicara sendiri. Seperti itu. Ada hal lain yang mau disampaikan nih sebelum kita Mungkin berakhir? ini selain bicara, Mhm. ada juga menulis. Nah, Oke. menulis itu juga salah satu bentuk komunikasi. Oh iya ya, Ya, tadi nggak kepikiran ya ya. menulis, bicara. Itu Jadi juga apapun dari semua, speech. ya verbal dan non verbal. Dan menulis itu satu bentuk komunikasi. Nah itu dilatih juga nanti kita kalau misalkan ada gangguan menulis, penyusun katanya masih salah, gitu kan ada ya latihannya. Kesimpulan mungkin dok untuk perbincangan kita kali ini Ya. dari dokter. Kesimpulannya bahwa komunikasi itu penting Oke. untuk mempertahankan hidup, keberhasilan hidup kita ya. Kemudian apabila ada masalah komunikasi, semoga bisa dideteksi lebih dini ya dengan adanya pengetahuan ini. Mari kita deteksi lebih dini untuk optimal fungsi ya dari komunikasi ini. Terima kasih. Kayaknya soalnya fenomena gunung es ya dokter, yang berobatnya cuman pucuknya doang, ternyata di bawahnya itu kayaknya banyak gitu yang mengalami speech delay. Akang, kesimpulan di obrolan kita, Kalau menurut sekalian mau apa sih Promosi. promosi boleh Oh, deh. iya. Mungkin saya menyampaikan aja sih Bu terkait kajian kepada orang tua ataupun pasien yang sedang menjalani entah itu terapi bicara, terapi okupasi atau fisioterapi, jangan pernah menyerah gitu Bu ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bosen gitu, tetap konsisten aja karena ya tadi kita tidak tahu peningkatan itu akan muncul di bulan berapa. Nah, malah saya punya pasien sampai 4 tahun baru lulus terapinya gitu kan. Nah, jadi kalaupun merasa sendiri malah jangan jadi beban. Banyak sekarang komunitas-komunitas gitu ya, terutama anak-anak speech delay atau misalkan pasien-pasien yang memang mengalami psikologik seperti gagal gitu ya, atau misalkan cluttering gitu. Coba berbaur dengan komunitas tersebut. Nah, biasanya itu ada program-program juga terkait latihan-latihannya dan edukasinya gitu. Paling itu aja. Gitu aja ya, nggak promosi nggak? Promosi boleh. Boleh. Kalau mau butuh terapi bicara, terapi okupasi dan fisioterapi di rumah sakit jiwa ada. Jadi yang daerah-daerah Cisarua gitu ya, atau misalkan Cimahi itu bisa datang. Kalau yang jauh juga nggak apa-apa. Ya, betul. Mau dari Pangandaran ke sini juga nggak apa-apa sambil main di Boleh. sini. Boleh. Jadi mungkin karena fenomena sosial ya sekarang yang menonjol ya, itu sebetulnya kan kuncinya katanya komunikasi katanya. Gitu. Jadi sangat bagus sekali nih untuk pada konsul gitu ya. Masyarakat bagus untuk melakukan konsultasi seperti permasalahan di rumah gitu ya, dengan anak, dengan antar teman dan sebagainya, itu kan masalah komunikasi. Jadi bisa konsul ya. Oke, kayaknya waktunya udah cukup untuk ini. Kalau boleh saya simpulkan sedikit part dari kita awal-awal ngobrol di sini dengan Akang Teguh sama Dr. Taufik. Komunikasi itu merupakan hal yang penting di setiap manusia. Kita dari awal kita lahir sampai kita meninggal itu kita selalu berhubungan dengan komunikasi. Jadi ketika kita sadar bahwa komunikasi itu penting, dan zaman sekarang di mana semua itu berhubungan dengan gadget dan anak-anak kecil pun sekarang sudah tahu gadget, diperlukan suatu hal yang luar biasa untuk keluarga, anak, dan semuanya faktor pendukung untuk supaya jika anak Anda jadi speech delay atau yang lainnya, pendukungnya itu luar biasa nih anaknya. Kebetulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu sekarang sudah ada, bukan hanya sekarang sih, sebetulnya udah dari beberapa tahun yang lalu terapi wicara itu ada, di mana di sini nanti
teman-teman yang mengalami keterlambatan berbicara ataupun misalnya ternyata ada artikulasinya yang kurang ataupun yang lainnya, di sini bisa dimanfaatkan nih si Akang ini. Maaf ya. Dimanfaatkan. Ayo kemari datang ke rehabilitasi medik untuk melakukan terapi. Kalau nanya berapa lama ini terapi ini, berbagai macam, tergantung apa yang salahnya, apa yang kurangnya. Jangan dulu ngerasa aduh kayaknya aku nggak bakalan deh bisa untuk kembali untuk berbicara. Jangan punya perasaan gitu, karena tadi Akang sendiri bilang ada yang 4 tahun baru nih bisa mengalami kemajuan. Jadi semangat terus, semoga sobat-sobat sehat sejiwa di sana sehat semuanya. Karena di sini kami Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sangat peduli kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya? Sampurasun. Sampurasun. Sampai.